Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitria SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Hai para siswa kelas 9 SMP ya. Kalian saat ini ada di semester 2. Dan kemarin kalian sudah mempelajari bab 10 yaitu teknologi ramah lingkungan ya. Nah, setelah kalian mempelajari dalam satu bab, kalian akan mengalami yang namanya atau menjalani yang namanya penilaian harian atau ulangan harian. Jadi, pada kesempatan kali ini, mari kita berlatih untuk melaksanakan penilaian harian bab 10, yaitu teknologi ramah lingkungan ya. Tetapi sebelumnya, siapapun yang mengenal channel saya, Siti ini ya, channel saya yaitu Umi Fitri Espansa, kami mohon dukungan, like, komen, dan subscribe-nya ya, agar kami tambah semangat dalam membuat video-video untuk pembelajaran di kelas 9 SMP ya. Terima kasih. Langsung saja kita mulai ya. Untuk soal yang pertama, gas-gas yang terbentuk pada saat pembuatan biogas adalah, langsung kita bahas ya. Jawabannya adalah karbon dioksida dan metana. Dengan pembahasan ya, biogas merupakan jenis bahan bakar alternatif yang diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen ya. Bakteri anaerob bekerja dengan cara mengubah zat organik menjadi gas metana sebesar 75% dan sisanya adalah gas karbon dioksida, hidrogen serta hidrogen sulfida. Namun demikian, gas yang digunakan sebagai sumber bahan bakar adalah gas metana. Bahan organik yang banyak digunakan dalam pembuatan biogas berasal dari kotoran urin hewan-hewan ternak ya, seperti sapi, kerbau, dan sebagainya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah C, karbon dioksida dan metana. Soal nomor 2. Perhatikan data berikut. Ada bakteri asitogenik, bakteri metana, bakteri E. coli, bakteri fermentasi. Berdasarkan data tersebut, bakteri yang tidak berkaitan dengan proses pembuatan biogas ditunjukkan dengan data nomor tidak berkaitan ya. Jawabannya adalah E. coli ya, karena E. coli ada di usus besar manusia, fungsinya untuk itu ya, pembusukan sisa-sisa makanan. Selain itu juga bakteri E. coli itu menyerap sisa pencernaan gas metana yang bersumber dari bakteri metana ya, bakteri fermentasi untuk mengurai kotoran ya. Dan ini yang jelas memang yang tidak dibutuhkan itu E. coli ya. Tuh. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Bahan berikut ini yang tidak menghambat produksi biogas adalah, jawabannya adalah C, air yang tidak menghambat, berarti kan melangsungkan atau merangsang ya. Bahan yang tidak menjadi penghambat bahkan merangsang untuk terbentuknya produksi biogas itu yaitu ini tinja ternak ya, karena memang bahan bakunya itu berasal dari tinja ternak ya. Karena untuk deterjen jawaban A ya, air sabun dan pestisida adalah bahan yang dapat mematikan mikroorganisme yang dapat mengurai bahan organik. Padahal biogas itu adalah penguraian bahan organik membentuk gas yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Jadi jawabannya memang C. Nomor 4. Perhatikan data berikut. Menggunakan bahan bakar hidrogen, mengendalikan gas buang, menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan umum, sikap yang dapat mengendalikan polutan
udara ditunjukkan oleh nomor. Nah, jawabannya adalah ini ya. Nomor 4 yaitu apa? Supaya polusi berkurang karena terlalu banyak kendaraan pribadi. Ya, kita disarankan untuk menggunakan kendaraan umum, mengurangi polusi udara. Nomor 5. Perhatikan data berikut. Ada motor induksi, motor listrik arus searah, motor sinkron magnet permanen, motor listrik arus bolak-balik. Motor listrik yang digunakan dalam kendaraan listrik modern ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah D ya, 2 dan 4. Motor listrik arus searah dan motor listrik arus bolak-balik. Dan ini keterangannya ya. Ini yang digunakan antara motor listrik DC ya, motor dan sebagainya. Jadi jawabannya D. Nomor 6. Pengemudian kendaraan listrik modern paling banyak menggunakan teknologi pengemudian AC. Hal tersebut disebabkan teknologi pengemudian AC memiliki keuntungan ya. Jawabnya ini pengemudian AC saat ini lebih banyak digunakan karena memiliki ukuran motor yang lebih kecil dan lebih ringan dari motor DC, serta memiliki konstruksi yang sederhana. Tetapi harga AC lebih mahal dibandingkan harga DC. Jadi keuntungan penggunaan teknologi pengemudian AC yaitu lebih ringan, lebih kecil dan praktis. Jawabannya adalah C. Nomor 7. Daerah yang tercemar bahan-bahan radioaktif cesium, uranium, dan strontium dapat dinetralkan dengan tumbuhan. Nah, ini jawabnya B, bunga matahari. Pada kebocoran nuklir di Chernobyl ya, yang wilayah tercemar bahan radioaktif, penanaman bunga matahari dengan cara mengambang. Ini dilakukan untuk mengurangi dampak radiasi. Jadi jawabannya B. Sekarang kita ke nomor 8. Bahan yang digunakan untuk menghilangkan bau pada toilet pengompos adalah, jawabnya adalah D. Kok D ya, bukan D. Harusnya ini serbuk gergaji, bukan D tapi A ya. A ya, nanti saya ubah jadi A. Proses teknik toilet kompos berlangsung lambat. Prosesnya yaitu kotoran manusia dicampur dengan serbuk gergaji, sabut kelapa atau gambut lumut untuk memfasilitasi pengolahan aerobik, penyerapan cairan dan mencegah B, bau. bukan A ya. Jadi jawabannya A. Jawabannya B, bukan A. Nomor 9. Teknologi ramah lingkungan biopulping dimanfaatkan oleh pabrik. Jelas, kertas. Jawabannya B. Karena teknik biopulping biasanya untuk pelapukan kayu. Kayu adalah bahan untuk membuat kertas. Nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Menggunakan kapasitas AC sesuai luas ruangan. Menyalakan AC sesuai suhu yang dibutuhkan. Membuka semua pintu dan jendela pada saat ruang ber-AC digunakan. Membersihkan AC secara berkala agar dapat bekerja maksimal. Pertanyaannya, yang tidak termasuk cara menghemat energi pada pendingin ruangan AC ditunjukkan nomor. Jawabannya C ya. Membuka semua pintu jendela pada saat ruang ber-AC digunakan. Hal ini ya, ini AC akan jadi bekerja terlalu keras untuk menurunkan suhu dalam ruangan. Akibatnya, kompresor AC akan bekerja keras dan memakan banyak energi listrik. Padahal dengan terbukanya pintu atau jendela, udara di ruangan tidak akan bisa dingin. Itu jawabnya ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. Mandi dan mencuci pakaian dengan air secukupnya. Memanfaatkan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Ini saya ya. Ini. Menampung air hujan untuk mencuci benda-benda tertentu. Ya. Sikap menghemat air ditunjukkan oleh pernyataan nomor. Jawabnya adalah A. 1, 2, 3 alias semuanya ya. Karena semua termasuk tindakan menghemat air. Nomor 12.
Bahan berikut yang tidak ramah lingkungan adalah jawabannya C ya. Karet adalah produk bahan elastis yang dari getah tanaman karet atau Ficus elastica. Karet banyak digunakan untuk mengikat atau bahan ban roda kendaraan bermotor. Bila dibandingkan dengan benda lain dalam pilihan di atas, karet termasuk bahan yang tidak ramah lingkungan. Hal ini karena karet membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 50 tahun untuk dapat terurai. Akibatnya, bahan karet dapat menumpuk di penimbunan sampah dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Karena itu, umumnya karet didaur ulang untuk mencegah pencemaran dan mengurangi sampah dari karet. Ya. Berbeda dengan rami atau linen, serat tanaman genus Linaceae, goni serat tanaman genus Corococcus, dan sisa serat tanaman Agave cisalana yang mudah terurai sehingga lebih ramah lingkungan. Itu jawabannya dan sekaligus penjelasannya. Sekarang kita masuk ke nomor 13. Bahan berikut yang bukan turunan dari minyak bumi adalah, jawabannya adalah C, bahan baku industri kimia, karena bahan baku industri kimia umumnya terbuat dari bahan-bahan kimia, bukan dari minyak bumi. Nomor 14. Unsur yang terdapat di dalam minyak bumi adalah, kunci jawabannya D ya. Secara umum, komponen minyak bumi terdiri dari 5 unsur kimia, yaitu 83-87% karbon. Ya, yang kedua adalah nitrogen. Ya udah, berarti jawabannya D, karbon dan nitrogen. Sekarang nomor 15. Bahan berikut yang tidak termasuk bahan minyak bumi yang digunakan dalam industri kimia adalah, jawabannya C, karena pelarut air ya, karena larut air tidak termasuk bahan kimia ya. Nomor 16. Batu bara yang paling keras disebut, nah jawabnya adalah C, antrasit ya. Antrasit adalah kelas batu bara tertinggi dengan warna hitam berkilauan, metalik, mengandung 86-98 unsur karbon ya, sangat hitam ya. Itu jawabnya C, nomor 17. Bahan utama batu bara adalah hasil pelapukan dari, jawabannya jelas D, tumbuh-tumbuhan yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Jawabannya D ya. Sekarang nomor 18. Jenis batu bara berikut memiliki kandungan karbon, diulangi lagi dengan nomor itu tadi ya, 16 ya. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur. Nah, jawabnya sama ya, antrasit, berarti B ya. Paling bagus kualitasnya karena mengandung karbon sebesar 92,1% sampai dengan 98% ya. Jawabnya B, antrasit. Nomor 19. Pada saat ini batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar. Jawabannya adalah A, pembangkit listrik ya. Pembangkit listrik. Ya, yang lainnya ini ya. Sumber bahan bakar pembangkit listrik menghasilkan produksi gas, mendukung produk industri aluminium, membantu industri baja, membantu produksi pupuk pertanian, bahan bakar pendukung produk semen, dan membantu industri kertas ya. Jadi jawabannya A. Nomor 20. Berikut ini yang bukan manfaat kaca dalam industri adalah, kunci jawabannya D ya, karena yang bukan manfaat kaca hanya penghambat listrik. Nomor 21 ya. Untuk memperoleh kaca yang sangat kuat maka bahan kaca harus dicampur. Jawabnya adalah pasir kuarsa. Jadi D ya. Ya, bahan pembuatan kaca adalah sebagai berikut. Pasir, di mana pasir yang dimanfaatkan dalam membuat kaca adalah pasir kuarsa yang sangat murni. 22. Supaya kaca dapat lebih berkilau maka bahan kaca dicampur dengan, jawabnya adalah PBO, timbal oksida. Berarti jawabannya adalah D ya. Seperti yang dikemukakan oleh Austin juga ya. Pasir kuarsa dan kaca timbal ya. Nomor 23.
Getah karet yang diperoleh dari pohon karet dikentalkan dengan menggunakan senyawa asam, yaitu asamnya adalah asam format. Ada beberapa jenis bahan kimia yang bisa digunakan sebagai pengentalan getah karet. Salah satu yang terbaik adalah asam smooth. Secara teknis, nama senyawa kimia ini adalah asam format atau asam formiat. Jawabannya A. Selanjutnya, nomor 24. Karet sintetis dibuat dengan bahan baku yang berasal dari jelas A. Minyak bumi ya. Bahan baku pembuatan karet sintetis berasal dari minyak bumi, batu bara, minyak, gas alam, dan astrena. Karet-karet sintetis ini biasa disebut dengan kopolimer, yaitu polimer yang terdiri dari lebih dari satu ikatan monomer. 25. Kelompok plastik yang pada saat dipanaskan menjadi lunak disebut? Jawabnya adalah D. Termoplastik. Karakteristik polimer termoplastik dapat melunak dan meleleh ketika dipanaskan. Nah, ya, ternyata latihan penilaian harian bab mengenai teknologi ramah lingkungan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.